Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Sukmara Nugraha, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Nomor UKG 2015 01957 dari kelas Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Ganesha. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini tanggal 6 Desember 2021. Cuaca yang mendung sekali. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, Pak. Ya, syukurlah kalau semuanya sehat. Untuk mengawali kegiatan hari ini, silahkan dipimpin berdoa dulu untuk keberkahan kita bersama. Amwal, silahkan dipimpin berdoa teman-temannya. Sebelum belajar penjas, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Anwar sudah memimpin doa teman-temannya. Sekarang saya akan mengecek presensi kehadiran Iqbal, Hadir Pak. Denta, Hadir Pak. Eri, Hadir Pak. Najwa, Hadir Pak. Ratu Nur Aisyah, Hadir Pak. Bagus Maulana, Hadir Pak. Rizky Abdurrahim, Hadir Pak. Alif Nur Ilmi, Pak. Muhammad Afin, Hadir Pak. Ajhana Safina, Hadir Pak. Fika Sari, Hadir Pak. Reza Amwal, Hadir Pak. Muhammad Fahri, Hadir Pak. Rizka, Hadir Pak. Siti Farida, Hadir Pak. Tasya Gustina, Dadan Ramdan. Dan Ramdan nggak hadir. Eden Muhyiddin Suryadi nggak hadir juga. Ujang Supriyadi amat tidak hadir. Muhammad Ridwan, Ade Isma. Terakhir Julham Effendi. Terima kasih anak-anakku sekalian yang sudah masuk di room pembelajaran penjas ini. Kemudian saya tanya yang kedua kalinya, apakah sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran penjas hari ini? Siapa? Apakah ada yang sakit? Siapa? Ada yang kurang sehat kondisi tubuhnya? Sehat Pak. Sehat semuanya? Pak. Sehat Pak, aman. Dan kita selalu diberikan kesehatan ya. Dan Amin. ya, yang terpenting untuk saat ini di masa pandemi ini, kalian harus tetap menjaga protokol kesehatannya, jangan sampai lalai ya. Kalau keluar rumah, masker tetap dipakai, hindari kerumunan. Ya, kalau bisa di kantong, di saku celana membawa hand sanitizer, dan ketika pulang ke rumah langsung mencuci tangan, ganti bajunya, lebih baik langsung mandi sampai ke rumah ya. Yang lebih utama lagi, jangan lupa untuk berolahraga, jangan sampai malas berolahraga untuk menjaga kebugaran kalian. Itu yang harus kita patuhi untuk saat ini dan ke depan selamanya. Apakah ada yang masih ingat materi yang minggu kemarin? Kebugaran jasmani Pak. Ya, kebugaran jasmani. Apa saja yang dipelajari dalam kebugaran jasmani kemarin, Denta? Yang pertama itu kecepatan, kekuatan, kelentukan, daya tahan, keseimbangan, sama kelincahan Pak. Wah, kelincahan. Pak, izin bertanya Pak. Itu Bagus Maulana, silakan. Itu Pak, apa ada hubungannya materi yang dipelajari kita minggu lalu sama minggu sekarang? Sangat erat hubungannya materi yang minggu kemarin kita pelajari dengan materi yang minggu ini kita laksanakan ya. Materi kemarin adalah kebugaran jasmani dan sekarang kita mempelajari pencaksilat. Jelas hubungannya sangat erat sekali antara kebugaran jasmani dan pencaksilat. Tanpa kebugaran jasmani yang baik, olahraga apapun tidak akan maksimal. Apalagi pencaksilat, olahraga bela diri. Kalau kamu tidak fisik yang baik, saya yakin itu akan kacau. Sekelas atlet pun itu akan kacau dalam hal apapun juga dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kebugaran jasmani yang baik, tidak akan maksimal dalam aktivitas kalian sehari-hari. Jadi tetap kebugaran jasmani adalah yang paling utama. Apalagi dikaitkan dengan sekarang materi pembelajaran pencaksilat, kebugaran jasmani sangat erat hubungannya, baik itu dalam tadi yang Denta katakan, ada power, kekuatan ya, ada kecepatan, kelincahan, kelentukan, dan lain sebagainya. Itu erat sekali hubungannya.
dengan materi kita saat ini, pencaksilat. Sebelum kita masuk ke materi inti, saya akan membacakan dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah kompetensi dasarnya di 3.4, menganalisis strategi dalam pertarungan bayangan atau shadow fighting, olahraga bela diri untuk menghasilkan gerak yang efektif. Kemudian di 4.4-nya, mempraktikkan hasil analisis strategi dalam pertarungan bayangan atau shadow fighting, olahraga bela diri yang menghasilkan gerak yang efektif. Itu kompetensi dasarnya. Kemudian di tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian mempelajari materi pencaksilat ini, diharapkan bisa menganalisis sikap kuda-kuda aktivitas bela diri pencaksilat. Kemudian berikutnya bisa menganalisis variasi pukulan aktivitas bela diri pencaksilat. Yang ketiga kemudian bisa menganalisis variasi tangkisan aktivitas bela diri pencaksilat. Dan berikutnya ialah bisa menganalisis kesalahan-kesalahan pada gerakan sikap kuda-kuda pukulan dan tangkisan. Dan berikutnya bisa mempraktikkan sikap kuda-kuda aktivitas bela diri pencaksilatnya, mempraktikkan variasi pukulan aktivitas bela diri pencaksilat, mempraktikkan variasi tangkisan aktivitas bela diri pencaksilat, mempraktikkan rangkaian gerak kuda-kuda pukulan dan tangkisan dalam aktivitas bela diri pencaksilat. Bisa dipahami dari tujuan pembelajaran yang tadi saya bacakan? Bisa, Pak. Ya, siap. Mantap Amwal ya. Baik, apa yang kalian ketahui tentang pencaksilat? Menurut sepemahaman saya, Pak, pencaksilat adalah suatu bela diri tradisional yang digunakan untuk melindungi diri sendiri, baik dari musuh secara sengaja, spontan maupun tidak sengaja. Biasanya pencaksilat sendiri terfokus pada beberapa bagian, terutama pada pukulan, tendangan, dan tangkisan, Pak. Ya, bagus Amwal. Silakan, ada lagi yang lain. TB Maulana, silakan. Itu Pak yang saya tahu, pencaksilat adalah ilmu bela diri khas Indonesia, asli Indonesia. Kita harus bangga dengan pencaksilat. Pencaksilat adalah olahraga bela diri asli dari negara kita. Jangan sampai pencaksilat diklaim oleh negara lain. Kita harus tetap menjaga, melestarikannya. Bahwa pentingnya belajar pencaksilat itu harus kalian pahami ya. Pertama untuk kesehatan, kebugaran juga. Jangan sampai disalahartikan. Kalian belajar pencaksilat, baik itu di sekolah, melalui ekstrakurikuler, melalui pembelajaran pendidikan jasmani. Karena kalian sudah belajar pencaksilat, kalian merasa jagoan di jalan, di pasar, di terminal, di tempat parkir. Merasa jago karena sudah belajar pencaksilat. Bukan itu tujuannya. Di pencaksilat itu pertama ya untuk kesehatan, untuk kebugaran jasmani, aktivitas fisik. Kedua ya untuk menjaga diri. Jadi yang kita pelajari sekarang adalah sikap kuda-kuda, pukulan, dan tangkisan. Sikap kuda-kuda pertama, kuda-kuda itu adalah pokok dari pencaksilat. Tanpa kuda-kuda yang baik kalian akan roboh. Kuda-kuda bentuknya ada kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, kuda-kuda samping, dan kuda-kuda tengah. Itu jelas harus kalian kuasai. Fondasi utama dalam pencaksilat adalah kuda-kuda. Dan yang kedua adalah pukulan. Pukulan itu terbagi 4. Ada pukulan lurus, pukulan samping, pukulan bandul, dan pukulan melingkar. Ya, di situ ketika kalian melakukan pukulan, benar tadi kata Denta, sangat berhubungan erat dengan kebugaran jasmani. Tanpa power yang baik dalam pukulan itu tidak ada apa-apanya. Tetap powernya harus dapat. Ketika kamu memukul, power harus dapat. Dan berikutnya adalah tangkisan. Ini yang sangat vital, harus kalian kuasai. Tangkisan kamu harus siap menerima serangan dari arah manapun. Serangan dalam pencaksilat bisa datang dari mana saja tanpa memberitahu terlebih dahulu. Tidak mungkin dalam setiap pertandingan pencaksilat seorang lawan akan memberitahu kepada lawannya atau kepada kalian ketika kalian yang bertanding, nanti saya akan menyerang dari sebelah kanan, harap bersiap-siap. Tidak ada seperti itu dalam pencaksilat. Jadi harus tetap selalu siap sedia menerima serangan, menghindari serangan dari arah manapun ya. Baik, saya akan menampilkan PPT dulu terkait materi pencaksilat. Mohon konfirmasinya, apakah sudah terlihat? Sudah. Pertama ini definisi atau pengertian aktivitas bela diri pencaksilat. Apa itu pencaksilat? Ya, pencaksilat adalah aktivitas olahraga bela diri yang mengandung aspek nilai-nilai seni tradisional dari Indonesia. Yang tadi dikatakan
oleh teman kalian bahwa pencaksilat itu adalah olahraga bela diri asli dari Indonesia. Kita wajib menjaganya, kita wajib melestarikannya. Jangan sampai punah dan jangan sampai diambil oleh orang lain. Kita lindungi olahraga asli bela diri pencaksilat asal negara kita. Dan ini sejarah singkatnya, pencaksilat berasal dari 2 daerah di Indonesia, yakni Minangkabau, Sumatera Barat, dan Cimande, Jawa Barat, yang punya aliran berbeda-beda. Dan kemudian penyebaran pencaksilat di Nusantara sudah terjadi sejak abad ke-7. Ini dibuktikan lewat relief Candi Borobudur. Dan berikutnya ini pada tahun 1903 berdiri Perguruan Setia Hati PSH dan Perguruan Setia Hati Ternate atau PSHT 1922. Kemudian kedua aliran pencaksilat Minangkabau dan Cimande bersatu mendirikan Perhimpunan Pencaksilat Indonesia atau PPSI, dan pada tahun 1973 dibentuklah Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia, akronim IPSI, ini untuk menyatukan seluruh pencaksilat di Nusantara. Karena pada saat itu mulai bermunculan aliran pencaksilat, perguruan pencaksilat dari berbagai daerah di Nusantara ini, dari Bali, dari Jawa Timur, dari Sumatera juga bermunculan. Untuk menghindari perpecahan, maka dihimpunlah semua aliran pencaksilat dan perguruan pencaksilat itu dalam suatu organisasi yang disebut Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia, yang diakronimkan menjadi IPSI. Dan ini adalah aspek-aspek yang terdapat dalam pencaksilat. Yang pertama, aspek mental spiritual, yang kedua aspek seni budaya, yang ketiga aspek bela diri, yang keempat aspek olahraga. Ini semua keempat aspek ini terangkum menjadi satu kesatuan yang selalu ada dalam jati diri pesilat. Ini harus dikuasai dan harus ditanamkan sedalam-dalamnya dalam diri kalian, dalam mental kalian, agar menjadi manusia yang tangguh. Nah, ini teknik-teknik dasar dalam pencaksilat. Yang pertama, kuda-kuda, dan kedua, sikap pasang. Sikap pasang itu adalah sikap waspada atau sikap persiapan untuk menyerang lawan, dan sikap siap sedia untuk menerima serangan lawan. Dan yang ketiga, 8 arah mata angin, dan yang keempat adalah pola langkah. Pola langkah dalam pencaksilat ya, ada pola zigzag, pola L, mundur, maju, dan sebagainya. Dan yang kelima ini adalah pukulan. Ada pukulan lurus, pukulan bandul, pukulan melingkar, pukulan samping. Di nomor 6, tendangan juga ada tendangan T, tendangan sabit, tendangan lurus, dan tendangan melingkar. Tangkisan juga sama, ada tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, tangkisan bawah. Dan ini ada guntingan juga, dan terakhir adalah kuncian. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akan putarkan video Komang Harik, peraih medali emas Asian Games kemarin di kelas E. Tolong kalian simak baik-baik dan cermati. Silahkan dicermati. Ini Komang Harik yang biru. Perhatikan kuda-kudanya, kedua pesilat sangat baik sekali. Kuda-kudanya bagus. Nah, saya katakan tadi harus selalu siap, karena serangan bisa datang kapan saja dan bisa datang dari mana saja. Dari tayangan video tadi, apa yang bisa kalian tarik kesimpulan dari gerakan-gerakan pencaksilat itu? Dipersilahkan. Amwal, silakan. Dari pertandingan tadi dapat disimpulkan bahwasanya silat terdiri dari berbagai macam teknik, Pak. Ya. Ada yang terbuat dari tendangan sabit, tendangan lurus, dari pukulan bandul, dan tangkisan, yang rata-rata semuanya diimplementasikan dalam gerak tanding pencaksilat, Pak. Ya, benar, bagus Anwar. Siapa lagi? Silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan kita putar video teknik dasar pencaksilat yang akan kita pelajari nanti ya. Harap dicermati, harap diperhatikan, karena ini adalah gerakan yang nanti akan menjadi tugas kalian dan yang akan kita pelajari nanti. Harap diperhatikan. Ini kuda-kuda.
Ini adalah kuda-kuda tengah. Kaki dibuka lebar, berat badan di tengah. Ini tempat sampingnya. Ini adalah kuda-kuda depan. Ini tempat samping. Kaki melangkah ke depan, satu badan. Ini kuda-kuda belakang. Dan ini adalah pukulan lurus. Ini tanpa dari samping. Tidak hanya sekadar mengangkat tangan, tapi ada tenaganya juga. Pukulan berayun atau sama dengan pukulan bandul. Pukulan berayun itu lazimnya kita sebut sebagai pukulan bandul. Dan ini adalah teknik dasar tangkisan. Yang pertama ini tangkisan atas. Nah, ini tangkisan bawah. Tetap harus melihat datangnya serangan dari arah mana saja. Jangan sampai lawan melakukan serangan melalui pukulan lurus, tetapi kalian tangkisannya memakai tangkisan bawah, kan tidak nyambung. Bisa dipahami dan bisa kalian implementasikan dari hasil video tadi kan ya. Bisa dipraktekkan seperti apa itu kuda-kuda, seperti apa itu pukulan, seperti apa itu tangkisan. Bisa ya? Bisa Pak. Ya, ayo kita coba berdiri. Rizky dipimpin. Ayo berdiri. Saya juga berdiri sama. Ayo TB Rizky silakan dipimpin. Teman-temannya hitungan 1 sampai 8. Kita pemanasan dari kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita praktekkan yang pertama dari pukulan dulu. Silakan dipin gambar saya agar terlihat. Jika hormat dulu, ya, hormat itu wajib dalam pencaksilat. Kemudian pasang, lakukan pukulan lurus yang pertama. Pukul lurus, ya. Kembali, ya, pasang lagi, ganti tangan kiri yang masuk, pukul, ya, seperti itu.
Ya. Kemudian yang kedua, praktekkan pukulan bandul, ya. Salam. Pasang pukulan bandul. Hup. Ya, kembali. Sekarang ganti pakai tangan kiri, tadi tangan kanan. Ya. Pukulan bandul, hormat. Pasang, masuk. Bagus. Ya. Sekarang pukulan samping. Ya. Pasang, masuk. Ya, mantap. Pasang. Lakukan. Hup. Ya, bagus. Yang kedua, lakukan pukulan lurus dengan tangan yang lain. Siap. Hormat. Pasang. Lakukan. 1. Mantap. Ya. Berikutnya, lakukan pukulan bandul. Hormat. Pasang. Lakukan. Hup. Kembali. Sekarang lakukan pukulan bandul pakai tangan yang lain. Hormat. Pasang. Lakukan. Hup. Ya, mantap. Lakukan. Hup. Ya, mantap, luar biasa. Baik, sekarang kita lanjut ke gerakan berikutnya, yaitu gerak tangkisan, ya. Ketika tangkisan, ketika pasang, arahkan itu silakan mau mundur atau mau maju langkahnya dari kuda-kuda, silakan kalian mau seperti apa. Yang pasti kita praktekkan yang pertama adalah tangkisan atas. Contoh, silakan dipin picture saya, ya. Pasang, mohon maaf, hormat, pasang, ada serangan, kita pakai serangan tangkisan atas. Hup. Ya. Hup. Hormat. Pasang. Lakukan. Hup. Mantap. Tangkisan samping. Hormat. Pasang. Lakukan. Sekarang tangkisan bawah. Hormat. Pasang. Lakukan. Hup. Ya. Kembali lagi, tangkisan atas. Siap. Hormat. Pasang. Lakukan. Ya, baik. Terima kasih. Ya, cukup untuk materi prakteknya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa. Baik, kalau bisa. Ditutup oleh cooling down atau pendinginan. Silakan dipimpin. Hitung. Gantian yang hitungnya. Amwal hitung, Peri hitung, Najwa hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Yang kiri. Itu. Ya, 4, 5, 6, 7, 8. Keduanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gantian semua lagi. Iqbal dulu, Bal. Oke. Tuh. Yo, tepuk tangan untuk kita semua. Mantap. Udah tenang? Udah teratur nafasnya? Ya. Sudah. Baik, silahkan dari kegiatan yang praktek yang kita lewati tadi, apakah bisa menyimpulkan menurut pendapat sendiri? Silahkan. Silahkan Amwal. Dari kegiatan yang tadi kita lakukan, benar bahwasanya telah diungkapkan saat pertama, pencaksilat erat kaitannya dengan kebugaran jasmani, Pak. Nah, sehingga pencaksilat pun bisa melatih flexibility, ability, kelentukan, dan lain sebagainya. Terutama beberapa teknik yang telah tadi kita lakukan bersama-sama, ada tangkisan dan pukulan, yang tentunya dari pengetahuan fundamental dasar itu dapat membekali diri kita dalam melindungi diri ketika ada ancaman nantinya. Baik, terima kasih. Bagus sekali Amwal. Ada lagi yang mau menambahkan Amwal? Silahkan. Saya tekankan kepada kalian, ayolah rajin-rajinlah berolahraga. Silahkan. Sekolah kita meskipun di masa pandemi, gornya selalu terbuka. Yang penting kalian jaga protokol kesehatannya. Meskipun pembelajaran penjas kita belum bisa luring, sampai saat ini masih daring, tetapi tetap untuk berolahraga itu harus dan wajib. Itu modal utama kesehatan. Itu faktor utama, pondasi utama dalam kehidupan sehari-hari, dalam pembelajaran apapun itu. Penjas adalah pondasi yang paling utama, harus diperkuat. Bisa dimengerti? Siap, bisa Pak. Bisa, Pak. Silahkan, ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Oke, baik Pak Hari, silahkan. Pak, kalau di silat nomor apa saja yang terdapat dalam silat itu, Pak? Ayo, apakah ada yang bisa menjawab teman-temannya? Silahkan. Ada 2, Pak. Ya, Ada tarung sama yang seni. seni ya, tunggal baku ya. Oh iya, Ya. tunggal, Pak. Benar. Terima kasih, bagus sekali. Ada lagi? Najwa, silakan Najwa. Saya mau bertanya, Pak. Mangga, ya jadi Najwa tuh- silakan. Ya, jadi saya tuh pernah baca buku tentang penjas gitu. Kalau misalnya pencaksilat itu punya kelas-kelas gitu, Pak. Nah, buat kelas sendiri untuk dipertandingkan dalam pencaksilat itu kelas mana aja sih, Pak? Ya, baik. Terima kasih Najwa. Halo? Ayo, ada yang bisa jawab? Teman-temannya, Saya, Pak. silakan Iqbal. Ya. Setahu saya ya, Pak, kalau misalkan kelas dalam pertandingan pencaksilat itu yaitu dari kelas A sampai kelas F, Pak. Ya, benar sekali ya. Dari kelas Ya. A sampai kelas F, dan itu diukur dengan berat badan. Badan. Ya, kelas A sekian, kelas B sekian, dan sampai kelas F. Nanti di atas kelas F itu kelas berat yang overload badannya. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya Pak. Baik Denta, silahkan. Tadi dari video yang Denta lihat, itu tuh ada area-area terlarang nggak sih Pak untuk diserang? Misalnya kayak tadi tuh nggak ngarah ke bagian muka, hanya bagian ini. Ya, Rata. baik, terima kasih. Ada yang tahu? Setahu TB, Pak, ini, Pak. Belakang Pak? kepala. Ya, Belakang kepala. Nggak boleh. kepala. Ya, belakangnya itu, Pak. Oh, Belakang kepala. ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Itu, Pak, area kemaluan. Ya, area kelamin ya, nggak boleh, benar. Baik, sekarang lanjut. Saya yang memberi pertanyaan ke kalian. Tolong dicermati pertanyaannya. Keadaan lawan dalam kondisi terbuka. Artinya lawan itu sudah siap untuk diserang oleh kita. Kita berhadapan dengan lawan, kondisi lawan sudah siap diserang oleh kita dalam keadaan terbuka lawannya. Nah, pertanyaannya, serangan apa yang efisien untuk menyerang
lawan tersebut? Amwal? Bantingan. Bantingan, ya silakan, tidak apa-apa, apa saja saya tampung dulu. Bantingan. Pukulan lurus Pak sama tendangan lurus. Ya, pukulan lurus, tendangan lurus. Siapa lagi? Pukulan samping, Pak. Pukulan samping. Guntingan, Pak. Guntingan, pukulan lurus. Kalau menurut teori gerak dan biomekanika, karena itu yang paling dekat. Pakai pukulan lurus. Betul, dengan tidak salah juga. Pukulan samping bisa, pukulan bandul bisa, tetapi menurut teori gerak dan biomekanika yang paling efektif untuk menyerang adalah pukulan lurus karena saling berhadapan dan kondisinya terbuka. Ya, jelas bisa dipahami. Jelas, Pak. Ya. Baik, berikutnya simak dan perhatikan baik-baik. Dalam keadaan tertekan, diserang dengan tendangan sabit, ya. Jadi artinya kita sedang dalam tertekan dan diserang pakai tendangan sabit. Berarti tendangan sabit itu yang dari samping. Tangkisan apa yang paling efektif untuk menahan serangan tersebut? Silahkan, apakah ada yang tahu? Ferry, oke, silakan Ferry. Tangkisan bawah, Pak. Tangkisan bawah, benar. Siapa lagi? Tangkisan samping, Pak. Ya, tangkisan samping boleh, silahkan. Ada lagi? Mengelak, Pak, mengelak. Mengelak, ya. Tidak apa-apa mengelak asal jangan lari ya. Jangan kabur. Kalau diserang lawan jangan kabur, hadapi ya. Jadi yang paling efektif adalah tangkisan bawah. Karena posisi seperti ini, lawan menghadap ke kita, lawan menyerang pakai tendangan sabit kaki kanan, dan berarti kita menahannya pakai tangkisan bawah. Berarti tangan yang kiri. Bisa diimajinasikan tidak? Bisa terbayang? Bisa, Pak, bisa. Ya, mantap, luar biasa. Nah, terakhir nih dari saya pertanyaannya, jika posisi lawan menyerang, kemudian tertangkis oleh kita. Saya ulangi, lawan menyerang, oleh kita tertangkis, ya. Lalu kemudian ketika kita menangkis, posisi lawan terbuka dan kita ingin menyerangnya. Serangan apa yang paling efektif? Lawan menyerang ke kita, kemudian kita tangkis dan kita ingin menyerang balik. Nah, silakan Ferry. Tendangan depan bukan, Pak? Tendangan depan silakan, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Baik, Amwal silakan. Pukulan bandul, Pak. Pukulan bandul bisa pakai pukulan lurus, bisa pakai tendangan juga, apa kata Ferry benar sekali, bisa pakai pukulan bandul. Tapi ada yang lebih efektif ya menurut teori gerak. Artinya ketika lawan berhadapan dengan kita, agar kita efisien dalam menyerangnya, tidak dilama-lamakan, berarti kita lebih baik pakai pukulan lurus. Baik, bisa dimengerti sampai sini anak-anakku sekalian? Dari Bisa, Pak. dari tanya jawabnya, dari tes lisannya. Jangan lupa kerjakan tugasnya, tugas yang sudah saya kirim di Google Classroom, LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya, harap cermati, dibaca dan dilaksanakan sebagaimana instruksinya. Dan untuk tugas praktik tadi kita belajar kuda-kuda, pukulan, dan tangkisan. Nah, dari ketiga rangkaian gerakan itu harap divariasikan. Silakan kita buat kesepakatan apakah mau berkelompok atau mau masing-masing. Berkelompok. Kelompok. Ya, Kelompok, Pak. baik. Kelompok, Pak. Sip. Kelompok yang kemarin saya bagikan itu kelompoknya yang biasa dipakai diskusi ya. Mau di rumah siapapun membuat video, syuting videonya. Yang penting hati-hati, tetap dijaga protokol kesehatannya. Perlu dicermati bahwa video yang dibuat tidak lebih dari 5 menit. 5 menit itu maksimal. Jangan terlalu panjang. Dikumpulkan, silakan dikirimkan ke Google Classroom. Paling telat minggu depan. 1 minggu saya pikir cukup waktu yang lama. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Kita ketemu lagi
minggu depan. Sampaikan salam saya kepada orang tua kalian di rumah. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, bahagia selamanya, banyak rezekinya, selamanya selalu ada dalam ridho, rahmat, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan untuk menutup kegiatan hari ini. Untuk memimpin doa saya serahkan kepada Muhammad Fahri. Silakan Fahri, pimpin doa teman-temannya. Sebelum mengakhiri, maka baiknya membaca doa di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Fahri. Terima kasih juga saya apresiasi kepada Denta, Amwal, Fahri, Ferry, Najwa ya, dan Iqbal, TB Rizky yang telah aktif, Ratu Nur Aisyah juga yang telah aktif dalam pembelajaran ini, memberikan jawaban dan pertanyaan selama pembelajaran PJS ini. Mari kita tepuk tangan, berikan aplaus untuk teman-teman kalian. Selamat. Baik, tetap dijaga kesehatannya ya, tetap jaga kesehatannya, kondisinya, imunnya, protokol kesehatannya awas, jangan sampai lalai. Pertemuan hari ini saya cukupkan sekian, kita bertemu minggu depan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.